Pria legendaris bab 801. Itu tidak mungkin. Sebelum Jonathan bisa menyelesaikannya, Hosom melompat berdiri dan memprotes dengan keras, Prima hanya ada di alam Grandmaster. Jika dia mampu, mengapa dia tertipu oleh tipuanku? Itu tidak masuk akal sama sekali. Jauh di lubuk hati, Hosom mungkin mencemooh gagasan Prima untuk kawin lari dengannya, tetapi dia memiliki perasaan yang berbeda terhadap wanita yang menyelamatkan dia. Dia menolak untuk menerima bahwa dia mampu menjebaknya, mengingat dia mengaku memujanya. Siapapun akan bereaksi sama jika mereka berada di posisinya. Jonathan tetap tenang saat dia melihat Hosom menjadi sangat emosional. Terlepas dari apa yang dikatakan Hosom, keyakinannya pada Prima telah hancur tak terelakkan lagi, dan dia tidak bisa memaksakan diri untuk mempercayainya untuk kedua kalinya. Prima bukan satu-satunya. 4 utusan ilahi tidak dalam fase lanjutan dari alam dewa. Nyatanya, mereka setengah jalan menuju alam ilahi dan telah menguasai sebagian dari prinsip yang tidak lengkap, Jonathan mengungkapkan dengan tenang. Aku hanya berhasil melarikan diri sebagai orang tua, Damoyed saat ini sedang mengulur 3 utusan ilahi. Damu, Hosom menatap Jonathan dengan kaget. Tanpa sepengetahuan Jonathan, Damoyed terkenal di wilayah barat sebagai pendiri Damos. Damos memiliki jutaan pengikut, dan itu adalah agama terbesar kedua di wilayah barat. Aku terkejut Damoyed masih hidup. Setelah mengetahui identitas asli Damoyed dari Hosom, Jonathan segera memahami pentingnya informasi tersebut. Maksudmu Damoyed adalah pendiri agama terbesar kedua? Ya, Hosom menggelengkan kepalanya. Kamu bisa bertanya kepada siapa saja dari wilayah barat. Damos didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu, jadi saya berasumsi bahwa pendirinya telah meninggal dunia. Penggarap tidak mudah mati. Ada banyak monster tua yang hidup di 8 keluarga terkemuka Canaya, Jonathan mengungkapkan dengan acuh tak acuh. Tapi jika dia adalah pendiri suatu agama, maka semuanya masuk akal. Saya percaya mereka berdua mengambil keuntungan dari kita, dan nona muda adalah alasan mengapa kedua agama berselisih. Konflik antara dua agama atau sekte, terutama pada agama dengan pemeluk yang banyak seperti Seboxiasm dan Damos, dapat mengakibatkan akibat yang sangat serius jika tidak ditangani dengan baik. Salah satu contoh paling klasik di Canaya adalah Legend of the Gods, yang beredar luas di kalangan masyarakat biasa. Itu dikenal sebagai kesengsaraan besar di dunia kultivasi. Konflik antara dua agama, Interceptius dan Elucidius, mengakibatkan banyak korban jiwa. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa pertempuran tersebut memiliki dampak yang bertahan lama di bumi dan kore surga yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Sekarang, jelas bahwa Damoyed ingin mengambil tindakan terhadap atasan Seboxiasm. Namun, Jonathan belum memikirkan satu hal. Damoyed telah mencapai puncak alam ilahi, jadi mengapa dia tidak pergi ke kuil bazar sendiri? Mengapa dia meminta saya untuk membawa gadis muda itu ke kuil? Apa yang bisa berbahaya baginya? Seorang kultivator di alam ilahi, namun dikalahkan oleh seorang kultivator di fase tengah alam dewa seperti saya. Di samping Jonathan, Hosom menatapnya dengan ragu. Hosom mungkin sangat bersemangat, tetapi dia tidak memiliki pengalaman dan visi seperti Jonathan, yang telah berkuasa untuk waktu yang lama. Jadi, dia tidak terlalu memikirkan masalah itu, tidak seperti Jonathan. Yang dia tahu hanyalah bahwa Jonathan mengendalikan nasibnya, dan di balik tembok merah adalah kuil bazar, tempat yang ingin dia jelajahi. Jonathan, masih ada satu utusan ilahi di dalam. Menilai dari gelombang energi spiritual sebelumnya, saya percaya ini adalah yang paling kuat dari semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Kami akan menerobos masuk dengan paksa, jawab Jonathan dengan tenang sambil melirik wanita muda tanpa ekspresi di sampingnya. Aku akan menangani utusan ilahi terakhir. Setelah kita terlibat dalam perkelahian, Anda akan masuk untuk membakar tempat itu agar kita berdua tetap aman. Apakah kamu mengerti? Jonathan menatap lurus ke mata Hosom. Hosom tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan ganas melintas di matanya. Memasuki kuil bazar selalu menjadi tujuannya, tetapi Jonathan menggunakan namanya untuk mengancamnya, melarangnya memasuki kuil. Itu cukup menjengkelkan. Jonathan mengambil tombaknya, siap memasuki kuil bazar. Rencananya sederhana, untuk melibas jalan masuk. Satu-satunya cara untuk menarik perhatian utusan dewa terakhir adalah dengan menimbulkan keributan besar. Tepat ketika Jonathan tiba di dasar tembok merah, seorang biarawan yang mengenakan jubah merah tua dan memiliki tanda merah di dahinya berjalan ke arahnya. Tuan,
Ini tempat ketakutan Seboxia. Auramu terlalu bermusuhan, jadi tolong simpan tombakmu. Jonathan menjulurkan lehernya untuk melihat biksu itu, yang memiliki ekspresi baik hati di wajahnya. Jonathan menjulurkan lehernya untuk melihat biksu itu, yang memiliki ekspresi baik hati di wajahnya. Setelah menutupi biksu itu dengan perasaan spiritualnya, dia tidak mendeteksi energi spiritual apapun di dalam biksu itu. Kamu bisa berbicara bahasa Canayan? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Hosom, Amil, dan Vikas semuanya dapat berkomunikasi dalam bahasa Canayan, meskipun pelafalan mereka agak aneh. Meskipun demikian, biksu ini mampu mengekspresikan dirinya dengan fasih dalam bahasa Canayan tanpa aksen yang aneh. Biarawan itu membungkuk sopan pada Jonathan. Pak, saya datang dari Canaya tapi berakhir di sini karena kejadian yang tidak terduga. Saya diselamatkan oleh Seboxia yang mengasihani saya. Untuk membalas kebaikan, saya memutuskan untuk menjalani hidup sebagai seorang biarawan, mendedikasikan diri saya untuk menyebarkan doktrin Seboxiasme kepada orang lain. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam rantai yang menghubungkan Jonathan dan gadis muda itu. Patah. Pada saat yang sama, Jonathan mengulurkan tangan untuk menggenggam pergelangan tangan biksu itu. Pak, boleh bicara, tapi tidak baik mengambil barang milik orang lain, katanya memperingatkan. Cengkeraman Jonathan pada pergelangan tangan biksu itu semakin erat, tetapi yang mengejutkan, pergelangan tangan biksu itu tetap tidak bergerak, seolah-olah terbuat dari baja. Bahkan perubahan warna kulit pun tidak terlihat. Jonathan cukup kuat untuk memutar batang besi, apalagi tangan manusia. Ada yang salah dengan biksu ini. Tanpa penundaan, Jonathan mengangkat kaki kanannya untuk menendang pangkal paha biarawan itu. Gedebuk. Bunyi gedebuk bergema di udara dan jubah merah biarawan itu berkilauan, menggagalkan upaya serangan Jonathan. Biksu itu terhuyung mundur setidaknya 10 meter, meninggalkan 2 alur yang dalam di tanah di belakangnya. Tuan, kita semua sama. Anda seharusnya tidak menahan nona muda ini. Jonathan menyipitkan matanya ke arah biksu itu. Jika kita semua sama, mengapa Seboxia mengharuskan pengikutnya untuk berlutut di hadapannya? Apakah itu memandang rendah mereka? Dia meminta. Orang-orang percaya telah diberkati oleh Seboxia, dan mereka rela tunduk padanya. Seboxia tidak meminta kami untuk tunduk padanya. Kabut merah mengelilingi biarawan itu saat dia berjalan ke arah Jonathan. Tuan, Anda telah berdosa sangat dalam. Biarkan saya memberi Anda keselamatan sehingga Anda dapat menyingkirkan dosa-dosa Anda. Petik 2. Pria legendaris bab 802. Kamu mungkin merasa sulit untuk menawarkanku keselamatan, aku khawatir. Dengan mengatakan itu, Jonathan melemparkan rantai besi yang dipegangnya ke Hosom, yang ada di sampingnya. Hosom, bawa dia dan pergi dulu. Sepertinya biksu ini harus menjadi utusan dewa terakhir. Dia menyeringai ketika dia berbalik menghadap keduanya dan menambahkan, kecepatan wanita ini jauh lebih besar darimu. Jangan menyerah pada represi energi spiritual. Kalau tidak, aku khawatir dia akan membunuhmu bahkan sebelum kamu memasuki pedalaman. Sambil berbicara, Jonathan mengacungkan tombak di tangannya, dan tombak yang kuat terbang ke arah dinding vermilion yang tingginya lebih dari 10 meter. Ledakan, serangan itu menghancurkan 30 hingga 40 meter dari tembok tinggi, mengungkapkan kuil bazar yang misterius untuk pertama kalinya kepada semua orang. Pergi sekarang, saya telah membantu Anda menembus lapisan pertama perisai roh. Anda harus menangani sendiri 2 lapisan yang tersisa, kata Jonathan dengan tenang kepada Hosom. Yang terakhir membuang sedikit waktu untuk meraih pembudidaya perempuan yang tidak disebutkan namanya dan berlari menuju celah di dinding. Alih-alih menghentikannya, biksu berbaju merah itu hanya menatap Jonathan sambil tersenyum tenang. Sebuah botol muncul di telapak tangan kiri Jonathan dengan gerakan tangan yang cepat. Dia menghancurkannya dengan tangan kosong, dan energi spiritual yang sangat besar muncul dari dalam. Itu adalah pil peremajaan roh. Jonathan melemparkan 3 pil peremajaan roh ke dalam mulutnya seolah-olah itu adalah kacang jeli dan menelannya. Melihat itu, senyum muncul di wajah biksu yang berdiri di hadapannya. Orang biasa hanya membutuhkan 1 pil peremajaan roh untuk memulihkan energi spiritual mereka, tetapi bahkan setelah meminum 3 pil, energi spiritual Anda tidak meluap. Benar saja, kamu bukan orang biasa. Meskipun Jonathan tampak riang sambil mencengkeram tombaknya, dia diam-diam mulai memobilisasi aliran energi spiritualnya dengan tergesa-gesa.
Apakah Sekte Seboxia Anda benar-benar percaya diri? Dengan membiarkan kedua orang itu masuk sekarang, saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Biksu berbaju merah itu menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya dan membungkuk sedikit. Tidak ada takdir tanpa hukum, apalagi kamu dan aku. Semuanya ditentukan di bawah bimbingan Seboxia, dan karena aku mengatakan bahwa aku ingin memberimu keselamatan, aku tidak boleh terganggu oleh hal lain. Mengapa Anda tidak mendengarkan nasihat saya? Letakkan senjatamu dan sembahlah Seboxia agar kamu bisa pergi ke surga. Suara mendesing, suara bergetar samar terdengar, dan di bawah getaran udara, riak energi yang menyerupai riak air muncul. Di tengah riak, bayangan tipis turun ke biksu berbaju merah. Bam! Gelombang kejut bergulir dengan bunyi gedebuk, mengguncang dan mematahkan pepohonan di kedua sisi jalan. Dengan satu pukulan itu, tanah meledak, memaksa separuh tubuh biarawan itu lebih dari 1 meter ke tanah. Namun, biksu itu tampaknya tidak terluka sama sekali, bahkan dengan tombak di bahunya. Meskipun Jonathan tidak pandai menggunakan tombak, kekuatan-kekuatan kasarnya sendiri dapat memecahkan batu-batu besar di tingkat kultivasinya tanpa dia menggunakan gerakan. Sebelumnya, meski Prima memiliki lapisan perlindungan dari ahli alam ilahi di tubuhnya, dia masih menghancurkannya. Namun, ketika sampai pada biksu itu, kekuatan kasarnya tampak impoten. Dia berusaha mundur, tetapi cahaya merah pada biksu itu menahan tombak di tempatnya, mencegahnya bergerak sedikit pun. Tombak ini bukan milikmu. Aura di atasnya mengancam dan najis. Anda harus meninggalkannya di sini di sekte saya untuk pemurnian. Dengan itu, biksu berbaju merah mengangkat tangannya untuk mencengkeram tombak, dan ketika dia tiba-tiba menariknya kembali, kekuatan yang kuat mengalir ke arah Jonathan, hampir membuat tombak terlepas dari tangannya. Yang terakhir meluruskan tubuhnya dan menginjak biksu itu dengan kedua kaki bersamaan seperti palu yang kuat. Rangan teredam terdengar. Anehnya, kali ini Jonathan yang terluka. Energi merah di sekitar biksu itu ternyata murni prinsip. Di bawah serangan Jonathan, itu sekokok baja tuang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan sama sekali. Ekspresi Jonathan serius saat dia memegang gagang tombak dengan kedua tangan. Apakah ini yang dipraktikkan semua orang di sekte Anda? Menawarkan keselamatan ketika Anda melihat sesuatu yang baik. Sambil mengatakan itu dengan mencibir, Jonathan mengangkat telapak tangannya dan menurunkannya di sekitar kepala biksu itu. Pisau tak terlihat dengan aura pembunuh tak berujung yang beredar di tangannya. Kali ini, ekspresi biksu itu akhirnya sedikit berubah. Membela, saat biksu berbaju merah melepaskan gagang tombak, dia mengatupkan tangannya di depan dadanya untuk membentuk gerakan tangan singa yang tak kenal takut, dan sebuah simbol besar muncul di depannya dan langsung menuju ke wajah Jonathan. Dentang, saat siluet lonceng emas muncul, Jonathan merasakan sakit luar biasa di lengannya, seolah-olah sedang terbakar oleh api yang berkobar. Namun, karena itu, dia bisa memasukkan kembali tombak itu ke dalam cincin penyimpanannya. Aku tidak percaya kamu memiliki harta karun sekteku. Tampaknya pencurian di sekte saya beberapa hari yang lalu pasti ada hubungannya dengan Anda. Sambil menjaga tangannya dalam posisi itu, biksu itu melangkah keluar dari tanah dengan mudah hanya dengan sedikit gerakan di kakinya. Bahkan kelopak mata Jonathan berkedut saat menyaksikan adegan itu. Ada yang aneh dengan orang ini. Meskipun tidak memiliki fluktuasi energi spiritual padanya, dia memiliki prinsip yang hampir lengkap. Mungkinkah itu tipuan dari individu alam ilahi lainnya? Namun, dia dengan cepat menghancurkan pikiran itu begitu muncul. Karena ada sangat sedikit individu di alam ilahi, begitu mereka bergerak, mereka tidak boleh menundanya terlalu lama. Tapi, jika dia tidak berada di alam ilahi, dia terlalu kuat. Seharusnya tidak ada orang yang begitu kuat di alam dewa. Setelah beberapa pemikiran, Jonathan mengeluarkan Heaven Sword. Itu telah bersamanya untuk waktu yang lama dan juga merupakan senjata yang paling tidak biasa. Pedang itu hanya menunjukkan dua keunggulan kecepatan dan ketangguhan sepanjang waktu. Apakah itu melawan benda magis atau senjata spiritual, Heaven Sword tidak pernah membungkuk, bahkan tidak sedikit pun. Namun karena halusinasi yang mungkin muncul sewaktu-waktu, Jonathan tidak berani menggunakannya untuk waktu yang lama. Kalau tidak, jika dia menyerah pada ilusi saat bertarung, dia tidak akan pernah bisa menebus tindakannya. Kali ini, dia siap untuk keluar semua dengan menarik pedang surga sekali lagi.
Lonceng perunggu di tangan kirinya dapat memblokir semua bentuk serangan dan hanya dapat digunakan sebagai perisai saat diaktifkan dengan energi spiritual, sedangkan pedang langit di tangan kanannya dapat menyalurkan prinsip of slaughter dan memotong semua rintangan. Jonathan merasa sedikit lebih percaya diri menggunakan dua item magis dengan kualitas yang tak ternilai. Saya penasaran, apa prinsip Anda? Mengapa sekeras kulit kura-kura dan tidak bisa dipatahkan? Jonathan menatap biarawan berbaju merah dengan rasa ingin tahu sambil mengumpulkan prinsip of slaughter di tangannya. Dalam sepersekian detik, kumpulan cahaya bintang menyala di pedang Heaven's Sword. Pria legendaris bab 803. Mungkinkah pedang ini diberi energi oleh kekuatan prinsip? Jonathan agak terkejut ketika memikirkannya. Senjata yang bisa menampung peningkatan energi spiritual bisa dianggap sebagai senjata spiritual. Jika senjata itu bisa memperkuat efek dari aspek energi spiritual penggunanya, itu akan dianggap sebagai senjata pamungkas. Namun, pedang surga Jonathan menggunakan prinsip sebagai sumber kekuatannya. Dia belum pernah melihat hal seperti itu, bahkan dalam catatan teknik naga suci kuno. Sementara itu, biksu berbaju merah akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Seiring waktu berlalu, kilau pada Heaven's Sword menjadi lebih padat, dan rasa bahaya yang dirasakan biksu itu juga meningkat secara eksponensial. Tuan, harta yang Anda pegang adalah semua barang yang hilang dari Seboxiasem beberapa hari yang lalu. Karena Anda tidak mau mengembalikannya kepada kami, saya harus mengambil sendiri barang-barang itu. Dengan itu, biksu berbaju merah menempuh perjalanan lebih dari 10 meter dengan mengambil satu langkah ke depan dan muncul di hadapan Jonathan. Telapak tangan merah yang mengeluarkan aura jahat berwarna merah darah meluncur di udara, dengan cepat tumbuh lebih besar saat mendekati Jonathan. Menyerang, Jonathan mengacungkan Heaven's Sword. Garis hitam tipis muncul saat dia mengayunkan pedang di depannya. Itulah crack dari prinsip. Jonathan melebarkan matanya ke arah garis hitam di depannya. Retakan spasial ini hanya dapat muncul ketika prinsip mencapai titik kondensasi yang ekstrim. Jika dia ingin melancarkan serangan sebesar itu, dia hanya bisa melakukannya setelah memasuki keadaan hiruk-pikuk. Meskipun serangan Jonathan akan menjadi sangat kuat selama periode itu adalah gaya bertarung yang akan menimbulkan kerusakan yang signifikan pada dirinya sambil melukai musuhnya dengan mengorbankan kore miliknya. Anehnya, Jonathan tidak merasakan reaksi apapun pada saat retakan prinsip terbentuk. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Ketika cetakan tangan merah dan retakan prinsip bertabrakan, kedua gaya itu saling meniadakan dan menghilang ke udara tipis. Tanpa diduga, pusaran terbentuk pada saat berikutnya di mana Jonathan dan biksu berbaju merah berdiri, dengan keras menyedot energi spiritual di sekitarnya. Dalam waktu singkat, badai meletus. Dalam sekejap mata, energi spiritual di sekitar mereka berbenturan dan menyebar dalam riak. Selanjutnya, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Jonathan. Ledakan. Dinding vermilion yang menjulang tinggi runtuh saat ledakan menggelegar bergema di udara. Jonathan dan biksu berbaju merah terlempar lebih dari 100 meter ke belakang. Jonathan menatap Heaven's Sword di tangannya setelah mendarat di atas patung batu. Kilau pada pedang berkedip terus-menerus. Jonathan menghabiskan hampir setengah dari prinsip di sekitarnya dengan melepaskan satu serangan. Keterampilan ini luar biasa, tetapi konsumsi energinya terlalu banyak. Gelombang energi yang dihasilkan dari benturan dengan prinsip tidak lagi sebanding dengan benturan yang melibatkan energi spiritual. Jonathan akan mengalami kerusakan internal yang cukup besar saat menahan recoil lebih awal jika bukan karena bel tangan perunggu. Biksu berbaju merah di seberangnya tidak dalam kondisi yang lebih baik. Berdiri di depan dinding merah tua yang tinggi, biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya. Cahaya merah di sekelilingnya semakin intensif hingga hampir mengaburkan wajahnya. Tetap saja, meski dalam keadaan itu, Jonathan bisa merasakan ada yang tidak beres dengan biksu berbaju merah itu. Ya ampun, dia muntah darah. Jonathan menatap lawannya dengan dingin dan mengayunkan pedangnya lagi. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan biksu berbaju merah. Kekuatan prinsip berdenyut liar saat Jonathan menusukkan Heaven's Sword ke depan untuk menusuk tenggorokan biksu itu. Retakan, retakan, retakan. Lengan yang ditutupi cahaya merah menggenggam pedang. Biarawan itu perlahan-lahan melangkah mundur sambil mengarahkan matanya yang merah pada Jonathan. Kamu tidak memperkuat tubuh fisikmu, kata Jonathan dengan nada rendah sambil menyeringai setelah dia melihat sikap biksu itu.
Dia membalik Heaven Sword dan menamparkan gagang pedang. Jari biksu itu dipotong, dan darah berceceran di mana-mana. Sebelum biksu itu sempat bereaksi, Jonathan menendang dadanya. Berdebar, biksu berbaju merah terbang mundur sambil memuntahkan kabut darah. Memfokuskan pelatihan Anda hanya pada semangat Anda akan menyebabkan Anda memiliki tubuh fisik yang rapuh. Tanah di bawah Jonathan meledak ketika dia mendarat, tetapi dia muncul kembali di udara pada detik berikutnya saat dia membiarkan gelombang kejut mendorongnya ke atas. Jonathan mengambil palu besar dari cincin penyimpanannya dan memukul punggung biarawan itu. Ledakan, kawah besar terbentuk di tanah. Jonathan mendarat di tepi kawah dan menempelkan tangannya ke lantai, menyalurkan energi spiritual dalam jumlah besar ke bumi. Teknik naga suci kuno, 5 elemen dewa naga, bangkitlah. Bumi bergetar setelah Jonathan mengaktifkan teknik naga suci kuno. Area beberapa puluh meter di sekelilingnya beriak seperti ombak. Tanah aspal hitam hancur, dan tanah di bawahnya bergolak seolah hendak melahap semua yang ada di permukaan selain Jonathan. Menggunakan indera spiritualnya, Jonathan menyaksikan biksu berbaju merah itu terseret ke dalam bumi dan tenggelam sedalam beberapa puluh meter. Sebidang tanah yang dipijak Jonathan berangsur-angsur mengeras dan berubah kembali menjadi keadaan kaku. Huff, terengah-engah sambil melihat daratan yang hancur, Jonathan memasukkan pil peremajaan roh ke dalam mulutnya. Biksu itu harus menghadapi tekanan yang tak terbayangkan jika dia ingin keluar setelah terkubur puluhan meter di dalam bumi. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya kali ini. Jonathan menoleh untuk menatap ke samping ke kuil basar. Kemudian, sosoknya menghilang dalam sekejap di antara puing-puing. Namun, dia gagal menyadari 5 jari yang patah di lantai perlahan berguling bersamaan saat angin sepoi-sepoi bertiup. Ketika jari-jari bersentuhan, mereka bergabung dengan aneh. 3 lapis tembok mengelilingi kuil basar. Tembok pertama adalah jebakan ilusi, lapisan kedua bertujuan untuk mengurung penyusup, sedangkan dinding terakhir berfungsi dengan mekanisme pembunuhan. Setiap lapisan dinding diperkuat dan dijaga oleh berbagai formasi. Pada saat itu, tembok pertama telah dihancurkan, dan karena susunan ilusi digambarkan di dinding, formasi menjadi tidak efektif. Karena Hosom telah meninggalkan jejak dalam perjalanannya, Jonathan hanya perlu mengikuti jejak yang pertama untuk memastikan dia berada di jalan yang benar. Kurang dari 1 menit kemudian, Jonathan tiba di depan tembok Vermilion kedua. Dia menusukkan Heaven Sword untuk menyerang dinding, berencana merobohkannya menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Namun, lampu putih berkilauan di dinding kedua. Titik di dinding yang bersentuhan dengan ujung pedang memancarkan cahaya paling terang. Kemudian, cahaya menyebar dan berangsur-angsur menghilang setelah bergerak puluhan meter ke samping. Selanjutnya, Jonathan gagal melihat tanda yang tertinggal di dinding Vermilion di depannya. Apa yang sedang terjadi? Dia menyelidiki tembok itu dengan perasaan spiritualnya dan menyadari bahwa tembok itu dibangun dengan sederhana menggunakan batu bata merah biasa. Menatap dinding, Jonathan merenungkan apakah dia harus mencoba melompati formasi jebakan. Saat itu, seseorang melompati tembok di atasnya dan mendarat. Hosom, setelah memperhatikan pendatang baru, Jonathan mengepalkan tangan kanannya dan memperkuat energi spiritual di sekitar Hosom untuk mencegah yang terakhir melarikan diri. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana gadis itu? Pria legendaris bab 804. Hosom masih ingin melarikan diri saat Jonathan menahannya di tempat. Setelah melihat bahwa itu adalah Jonathan, dia menghela nafas lega. Lepaskan aku dulu, Tuan Goldstein. Sebagai tanggapan, Jonathan membuka telapak tangannya, membiarkan Hosom jatuh ke tanah. Apakah kamu sudah merawat biksu berbaju merah itu? Hosom bertanya sambil terengah-engah. Mengangguk, Jonathan menjawab, aku menguburnya hidup-hidup. Dia seharusnya tidak bisa melarikan diri. Ngomong-ngomong, kenapa kamu kehabisan? Di mana gadis itu? Jika aku tidak melarikan diri, aku akan hancur berkeping-keping. Suara Hosom sedikit bergetar karena ketakutan. Lebih dari 100 alam Grandmaster dan 8 kultivator alam dewa bernyanyi di dalam. Saat kami melangkah masuk, gadis itu dan aku dikelilingi. Jika Anda percaya padaku, melarikan diri dari tempat ini sekarang. Ada sesuatu yang aneh tentang candi ini. Saya pikir seluruh kekuatan tempur elit agama berkumpul di sini. Melarikan diri. Kemana? Meringis, Jonathan menatap tembok tinggi di depannya. Kamu mungkin bisa menghindari kultivator alam dewa yang mengejarmu,
tetapi bisakah kamu melakukan hal yang sama ketika Damoyed ada di belakangmu? Siapa peduli? Hosom menggertakkan giginya. Saya hanya memiliki satu kehidupan. Jika Anda mengirim saya sekarang, saya akan mati. Namun, jika saya melarikan diri, saya bisa hidup sedikit lebih lama sebelum Damoyed menangkap dan membunuh saya. Mengapa saya tidak memilih opsi terakhir dalam kasus ini? Siapa bilang kamu ditakdirkan untuk mati di sini? Mengerutkan alisnya, Jonathan berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang coba dilakukan Damoyed, tapi aku merasa gadis itu adalah kunci kelangsungan hidup kita. Bagaimanapun, beritahu saya tingkat kultivasi dari 8 kultivator alam dewa di dalamnya. Apakah mereka memiliki prinsip of strength? Jika tidak ada pembudidaya alam dewa yang menggunakan prinsip, saya mungkin dapat menaklukkan mereka. Namun, bahkan jika dua dari mereka berada pada level yang sama dengan utusan ilahi, saya kacau. Mereka tidak memiliki prinsip of strength. Kalau tidak, gadis itu tidak akan bisa menahan mereka sendirian, kata Hosom dengan ekspresi pahit. Sementara aku ingin menggali harta rahasia yang tersembunyi di dalam kuil bazar, itu tidak berarti aku ingin mati bersamamu. Berhenti merengek dan katakan padaku apa yang terjadi dengan tembok ini. Mengapa saya tidak bisa menghancurkannya? Teknik apa yang Anda gunakan yang memungkinkan Anda melewatinya dengan bebas? Jonathan terdengar kesal. Gadis misterius itu mungkin tangguh, tapi dia tidak abadi. Jika dia terbunuh sebelum operasi ini selesai, akan ada masalah. Setelah mendeteksi pelototan Jonathan, Hosom menggertakkan giginya dan mengambil lencana zamrud dari cincin penyimpanannya. Ini adalah lencana zamrud formasi yang memungkinkan siapa saja yang memilikinya untuk mengakses sebagian besar wilayah di kuil bazar. Prima memberikannya padaku. Selama saya memilikinya, formasi tidak akan mempengaruhi saya. Namun, ini tidak akan memungkinkan siapapun untuk memasuki area terdalam dari kuil. Hanya sedikit orang yang mengetahui metode melewati arai kill. Adapun tembok ini, dipasang dengan arai misterius yang disamakan. Setelah menerima kerusakan, dampaknya akan menyebar ke setiap bata di dinding ini. Menurut Prima, kamu hanya bisa menghancurkan tembok dengan rudal atau meminta seorang kultivator alam ilahi menggunakan prinsip mereka untuk menghancurkan formasi dengan paksa. Itu semua yang aku tahu. Aku akan memberimu lencana zamrud, jadi izinkan aku. Sebelum Hosom bisa menyelesaikan kalimatnya, Jonathan menangkapnya dan melompati tembok. Bajingan, teriak Hosom. Beberapa saat kemudian, keduanya jatuh ke taman. Jonathan merasakan sedikit perubahan pada fluktuasi energi spiritual di sekitarnya begitu mereka mendarat. Saya pikir formasi jebakan dipicu. Pada saat yang sama, lencana zamrud bergerak aneh saat menyaring fluktuasi. Dengan lencana zamrud di tangan, Jonathan melepaskan Hosom. Jika kamu tidak ingin mengikutiku, kamu bisa tinggal di sini dan menunggu kekasihmu menyelamatkanmu. Jangan tinggalkan aku. Dengan tergesa-gesa, Hosom memanifestasikan seutas tali dengan energi spiritual dan mengikatnya di pinggang Jonathan. Jika dia menangkapku, dia akan mencabik-cabikku. Aku ikut denganmu. Ini mungkin berbahaya, tapi setidaknya aku punya kesempatan untuk hidup. Memimpin. Tanpa penundaan, Jonathan menyeret Hosom lebih jauh ke dalam dengan sprint. Setelah 1 menit perjalanan, mereka mendengar suara pertempuran datang dari depan mereka. Gadis itu ada di sana, kata Hosom dengan cemas. Jonathan memotong tali energi spiritual yang mengikat mereka dengan pedangnya dan melompat ke depan. Gunakan semua jimatmu untuk membakar bangunan. Beberapa detik setelah dia memberi Hosom perintah itu, dia menghilang di antara gedung-gedung. Sementara Hosom enggan melakukan apa yang diminta Jonathan, dia tetap memasang jimat kuning di gedung terdekat. Karena lencana zamrudnya diambil oleh Jonathan, dia harus melakukannya melalui gerbang utama jika ingin meninggalkan kuil bazar. Namun, dia sepenuhnya menyadari kekuatannya dan tahu hanya kematian yang menunggunya jika dia mengambil jalan itu. Jadi, jika dia ingin hidup, dia harus menuruti perintah Jonathan. Semakin banyak kekacauan yang dia sebarkan, semakin besar kemungkinan Jonathan akan berhasil. Jika dia gagal mencapai tujuannya, keduanya akan mati. Atap kecil di kuil bazar terbakar setelah bola api yang meledak menyalakannya. Segera, Hosom pergi mencari tempat berikutnya untuk dibakar. Pada saat itu, dia tidak menyangka rencana Jonathan dan rencananya untuk menabur kekacauan di kuil akan menjadi bola salju menjadi api besar yang memicu keresahan di wilayah barat. Setelah melompat melewati beberapa atap,
Jonathan akhirnya melihat pusat fluktuasi energi spiritual, yang merupakan sebuah kotak raksasa. Gadis tanpa nama itu ditundukkan oleh 4 pembudidaya alam dewa di tengah alun-alun raksasa itu. Kerumunan di sana langsung disiagakan akan kehadiran Jonathan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin sosok mendarat di atap, mengelilingi Jonathan. Sosok-sosok itu termasuk 4 pembudidaya alam dewa dengan jubah biksu merah dan senjata di tangan. Saat Jonathan menatap patung Suboksia raksasa yang berjarak ratusan meter, dia mengeluarkan benda magis persegi dan mengangkatnya di atas tangan kirinya. Kemudian, dia memompa energi spiritual ke papan catur, menyebabkannya membesar hingga lebarnya 100 meter. Papan catur ilahi menjulang di atas para pembudidaya di sekitarnya dengan Jonathan di tengahnya. Ketika Jonathan memperoleh papan catur ilahi, dia sudah mengetahui salah satu fungsinya. Dia tidak menggunakan susunan misteriusnya saat menghadapi binatang raksasa itu karena akan membutuhkan terlalu banyak energi spiritual untuk menjebak makhluk raksasa di dalam papan catur. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia akan mati setelah energi spiritualnya tersedot hingga kering. Namun, pada saat itu, dia memiliki energi spiritual yang cukup untuk menggunakan susunan misterius itu pada musuh-musuhnya. Dia melirik papan catur di atasnya, melompat, dan membalik sebelum menginjaknya terbalik. Saat kerumunan menatapnya dengan kaget, dia mengayunkan pedang panjangnya. Biarkan aku melihat apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Papan catur ilahi. Bunuh susunan, aktifkan. Pria legendaris bab 805. Energi spiritual melonjak saat garis-garis pada papan catur ilahi bersinar. Diam-diam, cahaya ungu papan catur berseri-seri ke bawah, mendarat di tanah. Berdiri terbalik di tengah papan catur, Jonathan menatap pemuja Suboksia sebelum dengan tenang menutup matanya. Papan catur terbalik, tersenyum, dia melompat dan segera tiba di sebelah kultivator wanita yang tidak disebutkan namanya itu. Kemudian, dia menggunakan Heaven Sword untuk menyingkirkan benda di belakang gadis itu dan meraih kalungnya. Aku tidak tahu apakah pikiranmu sama dengan orang normal, tapi jika kamu terus memakai benda itu, tidak ada satupun dari kita yang keluar. Jika Anda dapat memahami saya, ikuti saya. Retakan, tanpa penundaan, dia menarik kalung itu dengan paksa dan memotongnya dengan Heaven Sword. Darah segera menyembur keluar dari lubang kecil di leher gadis itu. Ketika dia melihat itu, dia melirik kalung di tangannya dan melihat bagian dalamnya terpasang dengan puluhan paku besi. Ini menjelaskan lubang di lehernya. Sebuah pikiran kemudian muncul di benaknya sebelum dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam kalung itu, menyebabkan kukunya tumbuh. Tidak heran hanya kalung yang diperlukan untuk mencegah kultivator rilem dewa fase lanjutan dari menolak. Tidak ada yang akan bertindak berbeda jika mereka memiliki alat penyiksaan seperti ini di leher mereka. Begitu kalung itu dilepas, gadis itu menyentuh lehernya yang berdarah dengan tangan gemetar. Saat dia menatap darah di telapak tangannya, dia menangis sementara bahunya bergetar. Jonathan menatap gadis itu dengan hati-hati ketika dia merasakan tekanan luar biasa muncul dari tubuhnya. Pupilnya menyempit sementara kukunya tumbuh dengan cepat. Hal itu membuat Jonathan terdiam. Dentang, deretan rune yang rumit berkilauan di depannya. Ledakan. Ketika dia mendengar suara keras yang datang dari belakangnya, dia memperluas indera spiritualnya ke arah itu. Dia melihat sebuah menara setinggi sekitar 30 meter terpotong, tampaknya oleh bilah yang tak terlihat. Sisa-sisa menara dengan rapi meluncur ke tanah. Formasi Divine Chessboard memungkinkan penggunanya untuk menukar dua ruang manapun dalam area efektifnya. Saat Jonathan menyadari ada yang tidak beres pada gadis itu, dia membalik ruang di sekelilingnya. Meski begitu, serangannya masih mendarat di perisai rohnya. Saat Jonathan menatap gadis itu, yang telah menjatuhkan tangannya ke tanah puluhan meter darinya sambil berjongkok seperti binatang buas, dia merasakan bahaya menggelegak di hatinya. Apa-apaan ini? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, gadis itu bergerak lagi, tapi dengan kecepatan ekstrim. Jika bukan karena papan catur, dia tidak akan bisa melacak pergerakannya. Para pembudidaya alam Grandmaster di sekitar gadis itu berteriak ketakutan saat dia memotongnya menjadi daging cincang. Sementara itu, tongkat hitam panjang diam-diam menabrak bagian belakang kepala Jonathan. Sebagai tanggapan, Jonathan mengayunkan pedangnya ke depan. Ketika staf melewati kepala Jonathan tanpa jeda, kultivator alam dewa yang menyergapnya tersenyum dengan pusing. Entah dari mana,
Sebuah pisau tajam menjorok keluar dari dada kultivator. Hanya butuh 1 detik untuk energi pembudidaya terkuras sepenuhnya. Gambar Jonathan di depan kultivator menghilang saat dia muncul kembali terbalik di papan catur ilahi. Area di dalam papan catur adalah domain saya, terlepas dari arahnya. Saya dapat mengubah posisi saya kapanpun saya mau. Menggunakan pedangnya, dia dengan mudah memotong tubuh kultivator menjadi 2 dan menyimpan jari lawannya, yang memiliki cincin di atasnya, di cincin penyimpanannya. Benda ini menguras energi spiritualku terlalu cepat, jadi aku akan membunuh kalian semua selagi energiku masih banyak, kata Jonathan sebelum dia menghilang lagi. Semuanya terbalik saat dia berdiri di papan catur. Meski begitu, dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Saat dia mengayunkan pedangnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi malaikat maut. Kabut darah meledak di udara saat pembudidaya alam Grandmaster yang menjadi sasaran Jonathan dibunuh dalam sekejap. Pada saat itu, seolah-olah dia dan pembudidaya wanita misterius berpartisipasi dalam kompetisi pembunuhan yang aneh di dalam kuil. Tak satu pun dari biksu alam dewa yang bisa mengimbangi kecepatan keduanya, jadi mereka tidak bisa menghentikan keduanya. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka berdua untuk membantai puluhan Grandmaster. Salah satu pembudidaya yang mati dapat mendominasi hampir semua tempat di dunia. Namun, mereka hanyalah umpan meriam di hadapan para pembudidaya alam dewa seperti Jonathan dan pembudidaya wanita. Pada akhirnya, 40 pembudidaya alam Grandmaster yang tersisa mundur di luar formasi Jonathan dengan perlindungan dari 7 biksu alam dewa. Secara bersamaan, asap mengepul di tempat yang jaraknya lebih dari 1 kilometer dari kerumunan. Seorang kultivator alam dewa meraung, seseorang sedang membakar gedung. Kemudian, dia melambaikan tangannya, mendorong para pembudidaya alam Grandmaster untuk bergegas menuju asap. Jonathan merasa lega saat melihat para pembudidaya alam dewa tetap tidak tergerak. Tidak mungkin para pembudidaya alam Grandmaster itu dapat menangkap Hosom dengan kecepatannya. Saat cahaya papan catur meredup, dia melompat, mendarat di ujung menara, dan menyingkirkan benda ajaib itu. Di mata mereka yang belum memahami kekuatan prinsip, Jonathan adalah eksistensi yang menakutkan saat bertarung di wilayah papan catur ilahi. Menurut pendapatnya, para pembudidaya alam dewa semuanya sangat pengecut. Saat mereka melihat salah satu rekan mereka terbunuh, mereka langsung berlari keluar dari batas papan catur. Pada akhirnya, Jonathan harus menyingkirkan papan catur tersebut karena terlalu banyak menghabiskan energi spiritualnya. Dia khawatir dia akan menghabiskan energinya sebelum dia bisa mengalahkan lawan-lawannya. 3 dari 7 pembudidaya alam dewa mengepung pembudidaya perempuan sementara sisanya mengepung Jonathan. Namun, tidak ada kultivator alam dewa yang memiliki nyali untuk menyerang terlebih dahulu karena mereka takut akan kekuatan duo tersebut, yang mereka yakini telah melampaui alam dewa. Jonathan melepas jari yang terputus dari cincin penyimpanannya dan mengubahnya menjadi tumpukan kecil daging cincang. Kemudian, dia memperluas indera spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan, memungkinkannya untuk melihat hampir semua barang yang disimpan di dalamnya secara instan. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan botol batu giok, menghancurkannya, menyerap energi spiritual yang kaya yang dikemas di dalamnya, dan mengonsumsi 2 pil peremajaan roh. Apakah ada orang di sini yang tahu cara berbicara bahasa Canaian? Majulah jika Anda melakukannya. Jonathan menyeringai pada mereka sambil mengunyah pil peremajaan roh seperti permen karet. Saat dia mengakhiri kalimatnya, dia mendengar suara yang dikenalnya di belakangnya. Kamu telah banyak berdosa, hanya dengan bantuan saya Anda akan menerima pembebasan. Pria legendaris bab 806 mendengar suara itu, Jonathan berbalik dan melihat biksu berbaju merah yang dia kubur hidup-hidup sebelumnya telah muncul kembali. Namun, pada saat itu, biksu itu telanjang bulat, dan dia mengatupkan kedua tangannya sambil berdiri di atas atap. Pemandangan yang elegan. Agamamu pasti cukup terbuka kalau kamu bisa menampilkan diri seperti itu, ejek Jonathan. Tentu saja, kamu bercanda. Biksu itu melangkah ke arahnya di atas ubin emas. Tubuh hanyalah wadah. Melalui kultivasi, seseorang dapat belajar untuk melampaui keprihatinan dan keinginan duniawi. Jika seseorang tidak memiliki ego, dia tidak akan keberatan bagaimana orang lain memandang mereka. Biksu alam dewa lainnya perlahan mundur dengan tangan terkatup. Kemudian, aura jahat merah mulai muncul dari biksu telanjang itu. Dalam sekejap mata, aura itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Retakan,
Begitu Jonathan berbalik ke arah genteng yang retak, dia melihat sebuah telapak tangan terbang lurus ke arah tenggorokannya. Enyahlah. Tanpa penundaan, dia mengayunkan Heaven Sword ke lengan biksu itu. Karena prinsip of Slaughter aktif, aura jahat hanya bisa memblokir Heaven Sword sesaat sebelum pedang itu memotong lengan biksu itu. Kemudian Yonatan menebas leher biarawan itu dengan pedangnya. Dalam sekejap, kepala biksu itu terpenggal. Air mancur darah yang tinggi menyembur ke langit dari lehernya. Secara bersamaan, sidik jari muncul di dada Jonathan. Puff! Vitalitas Jonathan dibubarkan oleh serangan itu. Saat dia terbang mundur, dia memuntahkan seteguk darah. Ketika perasaan spiritualnya melewati biksu itu, dia tertegun. Serangan telapak tangan sangat kuat, tapi tidak mematikan. Dia tahu seberapa tajam pedang surgaku, namun dia masih mengorbankan hidupnya untuk memukulku. Apakah dia memiliki keinginan mati? Kemudian dia melihat sesuatu yang aneh. Tunggu sebentar, saya ingat memotong 5 jarinya sebelumnya, namun tangannya tampak tidak terluka. Apakah dia memiliki teknik generasi rahasia? Saat menabrak gedung dan mendarat di tanah, Jonathan mengaktifkan bel tangan perunggu dan menyerbu ke depan lagi. Dia menyipitkan matanya ketika dia menyaksikan kepala dan jari biksu yang terpenggal itu menempel kembali ke mayat dengan kekuatan prinsip. Sementara lukanya masih berdarah, Jonathan tahu kekuatan hidup biksu itu melonjak. Beberapa saat kemudian, aura jahat kembali ke tubuh biarawan itu, dan dia berdiri di depan Jonathan lagi, tampaknya tidak terluka. Ketika para biksu alam dewa di dekatnya melihat itu, mereka bertepuk tangan dan mulai bernyanyi dengan keras. Kemampuan regeneratif biksu telanjang itu melebihi ekspektasi Jonathan. Bahkan seorang kultivator alam ilahi tidak akan mampu melakukannya, apalagi seorang kultivator alam dewa. Bagaimana dia melakukannya? Untuk pertama kalinya, dia mempertimbangkan untuk mundur karena biksu itu pada dasarnya abadi. Saya tidak tahu berapa harga yang dia bayar untuk menggunakan kemampuan itu, tetapi saya tidak akan tinggal diam dan mencari tahu. Tidak mungkin aku bisa mengalahkannya. Ketika alur pikirannya berakhir di sana, dia segera berlari pergi. Kultivator wanita juga berlari ke arah yang sama dengannya sambil tampil seolah-olah dia dipanggil oleh sesuatu. 7 pembudidaya alam dewa mengeluarkan senjata mereka dan mengejar keduanya. Jika mereka dapat menghalangi pelarian keduanya, mereka akan dapat membunuh keduanya dengan bantuan biksu telanjang. Namun, suara gemuruh terdengar tepat saat senjata petarung saling bentrok. Dalam sepersekian detik itu, Jonathan merasa seolah-olah perasaan spiritualnya hancur berkeping-keping, dan dia terjatuh. Saat menabrak tanah, dia berbalik ke arah lonceng dan melihat bahwa suara itu dihasilkan oleh lonceng di tangan patung Seboxia. Seboxia, biksu telanjang di belakang Jonathan diubah menjadi tumpukan pasta daging oleh bunyi lonceng. Jika bukan karena tulang-tulangnya menjaganya tetap tegak, dia pasti sudah roboh di tanah. Meskipun potongan daging terus berjatuhan dari tubuhnya, dia masih mengatupkan kedua tangannya. Itu adalah efek samping dari kemampuannya. Tubuhnya tidak bisa menangani getaran sekecil apapun. Seiring waktu berlalu, aura jahat merah bergegas menuju potongan daging, mengubahnya menjadi kabut berdarah, dan menariknya kembali ke tubuh biarawan itu. Sementara Jonathan tetap waspada terhadap biksu itu, perasaan spiritualnya mendarat pada gadis tanpa nama itu. Pada saat itu, dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Namun, dia terbang menuju patung Seboxia seolah-olah ada sesuatu yang menariknya, seperti sepotong logam ke magnet raksasa. Juga, seolah-olah patung raksasa Seboxia menjadi hidup karena ada irama energi aneh yang berdenyut keluar darinya. Itukah sebabnya Damoyed memintaku membawa gadis itu ke patung? Jonathan berpikir sambil melompat pergi. Sementara itu, biksu itu masih beregenerasi. Oleh karena itu, Jonathan menggunakan kesempatan itu untuk menemukan harta rahasia yang tersembunyi di dalam kuil. Itu ke arah yang ditunjuk patung itu, adalah satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan Damoyed untuk Jonathan. Yang membuatnya cemas, ketika Jonathan mengangkat kepalanya, dia melihat keempat tangan patung itu menunjuk ke 4 arah yang berbeda. Sialan, dia mempermainkanku. Sambil menggertakkan giginya, dia menghindari serangan yang diluncurkan ke arahnya dan melesat ke depan. Aku sudah sampai sejauh ini. Tidak mungkin aku akan menyerah sekarang. Paling-paling, saya hanya perlu mencari melalui 4 area berbeda. Setelah saya mendapatkan penawarnya, saya harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin.
Dia mengikuti ke arah yang ditunjuk tangan pertama dan tiba di sebuah taman. Pemandangan taman itu mengejutkan Jonathan karena ada tumulus setinggi beberapa meter yang duduk di tengahnya. Banyak kata yang diukir di batu nisan, tapi dia tidak bisa memahaminya karena ditulis dalam bahasa wilayah barat. Oleh karena itu, dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area tersebut dan mendeteksi penghalang tak terlihat di batu nisan. Apakah ada pintu masuk rahasia di sini? Bukankah terlalu berlebihan bagi para penyembah ini untuk menyamarkannya sebagai kuburan? Setelah merasakan para pembudidaya alam dewa mendekatinya dari belakang, dia memotong tumulus itu dengan pedang langit. Kemudian, dia menggunakan energi spiritual untuk mengeluarkan peti mati putih bercahaya. Begitu peti mati diangkat dari bawah tanah, kekuatan hidup yang sangat besar melonjak sepanjang energi spiritualnya ke meridiannya. Tiba-tiba, seseorang meraung di belakangnya. Beraninya kamu menyentuh peti mati transferensi. Mati. Pria legendaris bab 807. Canaian, peti mati pemindahan. Jonathan menatap peti mati di hadapannya. Aura yang kuat sepertinya mengikat meridiannya ke peti mati dengan erat. Dari tempat patung Suboksia berdiri, seorang sesepuh bungkuk tiba-tiba meluncur melintasi langit, mengarahkan telapak tangannya ke arah Jonathan. Serangan sederhana yang menipu langsung menyelimuti area dalam kegelapan. Jonathan mendongak dan melihat telapak tangan datang tepat ke arahnya. Dia merasa tak berdaya di hadapan telapak tangan yang sangat besar itu, yang lebarnya puluhan meter. Meskipun bentuknya tidak mencolok, serangan itu telah membagi langit dan daratan. Serangan itu dengan sempurna mewujudkan energi prinsip. Bahkan saat Jonathan memegang pedang langitnya, didukung oleh prinsip of Slaughter, dia berjuang untuk menahan kemajuan tetua itu. Jonathan menyalurkan energi prinsip ke pedang langitnya saat dia sekali lagi bersiap untuk menghadapi serangan tetua. Tanpa sepengetahuannya, peti mati di atas kepalanya berkilauan dan menembakkan beberapa rune ke langit. Di atas pedang surga, telapak tangan besar itu bersentuhan dengan rune dan tiba-tiba menguap ke udara tipis. Penatua bungkuk itu gemetar saat dia menatap Jonathan. Dia masih berdiri di samping patung Suboksia agak jauh. Letakkan transference coffin, Jonathan, dan aku bisa membersihkan batu tulisnya, teriak tetua itu. Ekspresi Jonathan menjadi gelap saat dia merasakan aura samar dan mengancam dari yang lebih tua. Sementara dia masih tidak tahu untuk apa peti mati transferensi itu jelas penting bagi tetua yang membungkuk. Namun, peti mati pemindahan tampaknya telah melilit lusinan sulur tak terlihat di sekitar Jonathan, menjerat dirinya sendiri dengan garis meridiannya. Tampaknya Jonathan tidak punya cara untuk menyerahkan peti mati itu bahkan jika dia menginginkannya. Selain itu, dia tahu dari aura tetua yang membungkuk bahwa yang terakhir adalah seorang kultivator alam ilahi. Melepaskan peti mati hanya akan menempatkan Jonathan dalam bahaya yang lebih besar. Bibirnya berkedut geli saat dia menepuk peti mati yang melayang di sampingnya dan terbatuk dengan canggung. "Yah, Anda tahu, saya yakin Anda juga seorang Canaian, tuan yang baik. Di mana kampung halamanmu? Aku yakin kita bisa dianggap sebagai sesama penduduk desa." Di bawah pengawasan patung Suboksia yang megah, seorang kultivator alam ilahi, dan 7 kultivator alam dewa, Jonathan mulai menyentuh peti mati transferensi dan mengobrol dengan sesepuh yang membungkuk. Itu adalah pemandangan yang tak terbayangkan yang membuat penontonnya bisu. Orang-orang pemberani ada di mana-mana, tetapi Jonathan secara praktis menggoda kematian. Sayangnya, mereka tidak menyadari penderitaan Jonathan. Sementara itu, sesepuh bungkuk masih menatap Jonathan, namun dia mengangkat tangan kirinya ke arah langit. Tatapan Jonathan menelusuri tangan lawannya yang terulur, dan dia terkejut melihat gadis tanpa nama dari sebelumnya melayang di langit. Tetua bungkuk itu menggunakan prinsip of strength miliknya untuk menjauhkan gadis itu dari patung Suboksia, terlibat dalam semacam tarik tambang. Pada saat itulah Jonathan menemukan sebuah kesadaran penting. Konsekuensi membiarkan gadis itu di dekat patung ilahi tampak cukup parah untuk memerintahkan perhatian penuh seorang kultivator alam ilahi. Mungkin dia tidak akan bisa menghentikanku jika aku mencoba melarikan diri sekarang. Jonathan menggerakkan kakinya sedikit saat pikiran itu terlintas di benaknya. Dia baru saja mengambil langkah ketika gelombang energi spiritual melonjak ke arahnya. 7 benda ajaib terbang ke arahnya dari segala arah, menghalangi semua kemungkinan jalan untuk melarikan diri. Frustrasi, Jonathan memohon, "Tuan, saya tidak pernah berpikir untuk membawa peti mati ini, tetapi itu tidak akan membiarkan saya pergi."
Mengapa Anda tidak memutuskan hubungannya dengan saya? Aku berjanji akan segera pergi. Tidak, Penatua bungkuk menembaknya dengan tatapan tajam sebelum memperingatkan, jangan pernah bermimpi meninggalkan tempat ini hidup-hidup setelah Anda menyentuh peti mati transferensi. Jonathan mengangguk lemah mendengar jawabannya. Bagus, bagaimanapun, saya tidak bisa membuang peti mati ini. Bagaimana dengan ini? Biarkan saya membuka peti mati dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan jika saya akhirnya mati, setidaknya saya tidak akan mati sebagai orang yang bingung. Saat dia berbicara, Jonathan dengan tegas membawa pedangnya ke atas peti mati. Retakan, percikan terbang ketika Heavensward dan Transference Coffin melakukan kontak, hampir seolah-olah sepasang senjata logam yang kokoh telah bentrok dalam pertempuran. Serangan itu mengejutkan Jonathan dan tetua yang membungkuk di depannya. Jonathan tahu reaksi semua orang melalui indera spiritualnya. Syok menyelimuti hatinya saat dia menatap tanda putih yang ditinggalkan oleh pedangnya di peti mati. Sampai saat itu, satu-satunya hal yang dapat melawan pedang langitnya adalah benda magis terbaik yang dimiliki oleh para pembudidaya alam dewa. Barang-barang magis itu sangat kuat dan diperkuat secara fisik oleh banyak susunan misterius. Peti mati transferensi, bagaimanapun, berbeda. Jonathan tidak merasakan adanya perubahan energi spiritual saat dia memukul peti mati, yang menyiratkan bahwa objek tersebut telah menahan serangannya berdasarkan ketahanan fisik saja. Bahannya akan didambakan untuk membuat benda-benda magis, namun seseorang telah mengubahnya menjadi penutup peti mati. Itu mungkin memegang sosok yang menonjol di dalamnya. Jika itu benar, barang yang dikubur bersama orang itu pasti sangat berharga. Aku akan menjadi kaya raya. Jonathan mengencangkan cengkeramannya pada pedang langitnya dan menyeringai pada sesepuh yang bungkuk. Kemudian, dia berbalik dan berlari sambil membunyikan bel tangan perunggunya. Penatua membentak, kejar dia. Aku ingin dia mati. Benda-benda magis terlempar ke arah Jonathan dengan niat mematikan. Lonceng perunggu berdentang lagi dan lagi, menyelimuti Jonathan dengan pancaran cahaya kemasan. Dikombinasikan dengan peti mati yang terus membuntutinya, benda-benda magis itu tidak cocok untuknya. Di bawah patung Suboksia, sesepuh bungkuk itu menghentakkan kaki kanannya, mengirimkan ombak tak kasat mata meluncur ke arah Jonathan. Lencana Zamrud di tangan Jonathan tiba-tiba pecah tanpa peringatan. Pada saat yang sama, pilar cahaya merah melesat ke langit dekat dinding luar kedua hingga mencapai pedang langit, menjebak Jonathan dalam gelembung yang membentang di tingkat kedua ruang itu. Kau benar-benar terkunci sekarang, Jonathan. Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri. Tetua bungkuk itu menambahkan, karena kamu begitu keras kepala, kami akan mengambil sendiri peti mati itu darimu. Aetomoye, bawa dia turun. Dipahami, Biksu Aetomoye, diselimuti aura jahat berwarna merah darah, berjalan menuju Jonathan setelah mengindahkan perintah sesepuh. Kali ini, Jonathan memperhatikan garis-garis merah mirip jaring laba-laba di seluruh tubuh biksu itu. Aetomoye membungkuk di depan Jonathan dan mengucapkan, maaf, Tuan Goldstein. Detik berikutnya, dia larut menjadi lautan kabut merah darah yang mengancam akan menenggelamkan Jonathan. Ceras Terispe, saya dalam bahaya. Ekspresi Jonathan mengungkapkan kepanikannya. Jantungnya berdegup kencang seperti kuda yang melarikan diri. Dalam sekejap mata, banyak cetakan telapak tangan muncul di cangkang pelindung emas Jonathan. Aetomoye sangat kuat sehingga satu putaran serangan telah membingungkan Jonathan. Saat itu, aliran aura kehidupan bergejolak di bidang obat mujarabnya, membanjiri meridian di seluruh tubuhnya seolah-olah mereka memiliki pikirannya sendiri. Itu sangat menenangkan Jonathan, dan dia tidak lagi merasa tercekik seperti sebelumnya. Kolam tak berujung aura kehidupan merevitalisasi tubuhnya memberi Jonathan dorongan untuk mengaum ke langit. Peti mati transferensi sungguh luar biasa. Itu bahkan bisa terhubung ke meridian Jonathan melalui cangkang bercahaya yang dihasilkan oleh bel tangan perunggunya. Berenergi kembali, Jonathan menelusuri gelombang aura kehidupan dan mencengkeram peti mati di belakangnya. Dia bergemuruh, saya pikir sudah saatnya saya memimpin dalam pertempuran ini. Pria legendaris bab 808 bel tangan perunggu dapat melindungi Jonathan dari serangan luar, tetapi itu akan mengubah serangan menjadi dampak pada Jonathan. Meski begitu, kekuatan hidup berlimpah yang berasal dari Transference Coffin sudah cukup untuk menghilangkan semua luka. Selain itu, peti mati transferensi tidak sedikit pun terpengaruh oleh kekuatan bel tangan perunggu.
Itu bisa menembus perisai roh emas dan berubah menjadi senjata paling tajam di tangan Jonathan. Persetan denganmu. Memegang senjata di tangannya, Jonathan membawanya ke kabut darah di sekelilingnya. Meskipun Jonathan tidak tahu mengapa Aetomoye bisa terus mengubah dan meregenerasi dagingnya, yang pertama tidak perlu khawatir lagi. Lagi pula, dia pada dasarnya mendapatkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, yang tidak perlu dia lindungi. Yang perlu dia lakukan hanyalah mencari cara untuk menyerang dengan intens. Saat dia mengacungkan transference coffin, suara retakan yang keras bergema di langit. Kabut darah sepertinya telah kehilangan kekuatannya di hadapan peti mati transferensi. Setiap kali Jonathan mengayunkan senjatanya, kabut darah akan sedikit memudar. Selain itu, fluktuasi aneh akan muncul dari transference coffin dengan setiap ayunan yang dilakukan Jonathan. Itu adalah bentuk energi yang tak terlukiskan. Meskipun Jonathan dipisahkan darinya oleh cahaya emas bel tangan perunggu, dia masih bisa merasakan energi kuat yang melampaui prinsip of strength. Itu benar-benar melilit transference coffin dan menjadi item paling kuat di kantor polisi. Segala bentuk energi, baik itu energi spiritual atau prinsip of strength, akan hancur jika mereka mendekati energi di sekitar peti mati transferensi. Mereka tidak dapat memberikan dukungan tambahan pada peti mati itu. Apakah ini cara transference coffin melawan efek waktu? Jonathan mau tidak mau mengerutkan kening ketika dia mengingat angka 698 pada loh batu. Dia tahu sedikit tentang bahasa wilayah barat, tetapi dia tahu beberapa kata sederhana. Peti mati itu mungkin dikubur pada tahun 678 Masehi, yang berarti sudah ada selama lebih dari 1300 tahun. Fakta bahwa itu bisa tetap utuh begitu lama adalah sebuah keajaiban. Sementara itu, telapak tangan berdarah terus muncul di cahaya keemasan di sekitar Jonathan. Yang mengejutkan Jonathan, Aetomoye tidak menyerang. Sayangnya, semua serangan yang terakhir tidak berguna pada Jonathan pada saat itu. Mungkin Aetomoye tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, dia berhasil melukai Jonathan dengan parah di babak pertama serangannya. Seharusnya aku bisa membunuh Jonathan selama aku terus menyerang. Mengapa tidak bekerja sekarang? Aetomoye bingung, tapi Jonathan menikmati dirinya sendiri dengan mengacungkan senjatanya. Jonathan membuat lusinan ayunan, melenyapkan beberapa kabut darah dengan setiap ayunan berkat energi pada transference coffin. Akhirnya, Aetomoye tidak bisa menahannya lagi. Dia membubarkan kabut darah di sekelilingnya dan mendapatkan kembali wujud manusianya di atap di sampingnya. Sebelumnya, dia tampak seperti pria parubaya yang berusia pertengahan 40-an. Dan sekarang, dia sepertinya sudah tua. Seolah-olah dia telah menjadi 20 tahun lebih tua. Berdiri di atap, Aetomoye mengatupkan kedua tangannya dan terengah-engah. Sebagai pemimpin anggota Seboksi Asem, Aetomoye selalu dikenal sebagai wali yang tidak bisa dihancurkan. Sekitar 10 tahun yang lalu, Aetomoye telah memahami prinsip of blood dan ingin melewati kesengsaraan ilahi. Sayangnya, dia tersesat di Heart Tribulation. Jika bukan karena Suboksia, Aetomoye akan berubah menjadi genangan darah. Aetomoye seharusnya mati karena gagal dalam kesengsaraan ilahi. Tetap saja, meskipun dia tidak menembus alam ilahi, dia sudah memahami prinsip of blood di benaknya. Meskipun tubuhnya hancur, penguasaan prinsip of blood memungkinkan dia untuk memulihkannya dan secara paksa mempertahankan kekuatan hidupnya. Itulah mengapa Aetomoye tidak bisa mati. Secara teoritis, Aetomoye tidak akan pernah bisa memasuki alam ilahi. Tidak akan ada lagi pertumbuhan dalam tingkat kultivasinya, tetapi dia telah mendapatkan anugerah keabadian. Jika dia terus mengolahnya, dia bisa hidup lama. Aetomoye tidak pernah berharap untuk bertemu Jonathan, yang bisa mengayunkan peti mati seperti itu dan bahkan menggunakannya untuk menghilangkan hampir setengah dari esensi darahnya. Aetomoye, seorang lelaki tua kurus berteriak lagi di bawah patung Suboksia. Mendengar itu, Aetomoye menoleh ke arah pria tua itu dan menatap pria tua itu dengan tatapan muram. Menggenggam kedua tangannya, dia mulai menggumamkan mantra. Darah mulai menyebar ke seluruh area, mulai dari kaki Aetomoye. Itu berubah dari 10 meter menjadi 50 meter dan 200 meter. Garis-garis darah menyebar dengan cepat seolah-olah mereka masih hidup. Mereka berubah menjadi tangan yang tak terhitung jumlahnya dan mulai meraih anggota Seboksi Asem. Sementara itu, 7 pembudidaya alam dewa di sekitar Jonathan mengeluarkan item magis mereka untuk memblokir jejak darah. Namun,
Kultivator alam Grandmaster di area jejak darah tidak seberuntung itu. Mereka berubah menjadi daging cincang saat jejak darah melilit mereka. Begitu daging cincang jatuh ke tanah, mereka langsung membusuk dan berubah menjadi genangan darah yang menyatu dengan jejak darah. Hanya dalam beberapa detik, hampir 100 kultivator Grandmaster Realm menjadi bagian dari jejak darah. Gedebuk, 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 gedebuk. Suara lembut seperti genderang terdengar dari tubuh Aetomoye. Memegang peti mati transferensi, Jonathan menarik pandangannya. Itulah detak jantung Aetomoye. Saat Aetomoye mengambil jejak darah, tekanan luar biasa di sekelilingnya semakin kuat. Tubuhnya membengkak terus-menerus, tidak terlihat seperti dirinya yang lemah beberapa saat yang lalu. Otot-otot di tubuhnya terus bertambah besar, begitu juga dengan perawakannya. Saat itu, dia tampak seperti balon yang terus membengkak. Anehnya, wajah orang yang kesakitan terus-menerus muncul di tubuhnya yang bengkak. Wajah-wajah yang menderita terus meronta seolah ingin lepas dari tubuh Aetomoye. Meskipun tidak ada suara, siapapun yang melihat wajah-wajah itu akan ketakutan setengah mati. Berkat pengumpulan jejak darah, Aetomoye akhirnya berubah menjadi raksasa setinggi 20 meter. Energi di dalam tubuh juga telah mencapai puncaknya. Pemandangan Aetomoye membuat Jonathan merasa seolah-olah dia adalah makhluk tidak penting yang berdiri di depan gunung raksasa. Jonathan, ini adalah keadaanku yang paling kuat. Bersiaplah untuk mati. Aetomoye menunduk dan menatap Jonathan. Suara pembentuk terdengar jauh seolah-olah sedang bepergian dari dunia lain. Jonathan telah waspada, namun tinju raksasa mendarat di kepalanya di detik berikutnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia didorong ke tanah bersama dengan peti mati. Pria legendaris bab 809. Suara memekakkan telinga mengikuti. Bahkan seluruh bumi tampak bergetar. Terkubur sekitar 20 hingga 30 meter di bawah tanah, Jonathan melebarkan matanya karena terkejut saat dia menatap tinju raksasa yang ditutupi dengan wajah mengerikan. Kekuatan yang ditransmisikan dari bel tangan perunggu setelah serangan itu menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Ini bukan jenis kekuatan yang harus dimiliki manusia. Jonathan meringis saat dia menatap tinju raksasa di luar cahaya kemasan. Kekuatan hidup yang luar biasa mengalir di meridiannya, membuat lukanya pulih dengan cepat. Saat dia pulih, tinju raksasa di atas tangannya mendarat lagi padanya. Secara alami, kekuatan hidupnya mulai bekerja lagi. Bang, 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 suara memekakkan telinga terdengar terus-menerus saat Jonathan tenggelam lebih jauh ke tanah. Baru setelah Jonathan berada 100 meter di dalam tanah, serangan itu akhirnya berhenti. Dia tidak tahu berapa banyak batu yang dia pukul. Batuk. Jonathan menatap cahaya redup dari atas dengan tatapan kosong. Setiap kali dia menarik napas, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Hal yang sama terjadi pada organ dalamnya yang hancur. Sekali lagi, meridiannya yang rusak disembuhkan oleh kekuatan hidupnya. Sebelum bel tangan perunggu kehilangan energi spiritualnya, Jonathan mengumpulkan semua energi spiritual di tubuhnya untuk menahan serangan berikutnya. Itu murni serangan terhadap tubuh fisik. Namun, Jonathan tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dipukuli sampai dia tidak berdaya. Di atas tanah adalah Aetomoye, menundukkan kepalanya untuk menatap lubang yang dalam. Dia kemudian menginjak tanah dengan keras, menyebabkan satu sisi lubang runtuh karena getaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan beberapa pukulan, lubang itu benar-benar tertutup. Aetomoye telah menguburkan Jonathan di tanah seperti yang dilakukan Jonathan padanya. Segera setelah itu, Aetomoye meraung keras. Aura jahat di sekelilingnya berubah menjadi kabut darah dan berputar di atas kepalanya. Setelah menyerap vitalitas ratusan pembudidaya alam Grandmaster, Aetomoye merasa seolah-olah dia sangat kuat dan memiliki nyali untuk menghadapi siapapun, tidak peduli siapa mereka. Aetomoye, siapkan aktingmu. Jika tidak, kamu akan dikonsumsi oleh prinsip of blood dan menjadi bagian dari bumi. Pria tua kurus itu berteriak. Pada saat itu, gadis tanpa nama itu perlahan turun dari langit di bawah bimbingan pria tua itu. Mereka kurang dari 10 meter dari tanah. Saat itu, mata lelaki tua itu redup, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Retakan, 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 suara yang menyerupai pecahan kaca terdengar, dan susunan misterius di atas tembok kedua orang percaya Suboksia dengan mudah dihancurkan oleh sesosok tubuh. Sosok itu kemudian mendarat di dalam kuil bazar, diikuti oleh 10 pembudidaya alam dewa.
Begitu ke-11 orang itu mendarat dari langit, pemimpin kelompok itu terkekeh dan berkata kepada lelaki tua itu, "Kenado, mengapa Suboxiasme membuat keributan yang begitu besar? Apakah kalian dalam masalah?" Orang yang berbicara memiliki rambut beruban. Dia tidak lain adalah Damoyed, kultivator alam ilahi yang menginginkan Jonathan membawakannya gadis tanpa nama. Memasang senyum halus, Kenado memegang gadis tak bernama yang mengambang itu dengan tangan kirinya. "Damoyed, saya tahu Anda adalah orang yang memerintahkan serangan terhadap Suboxiasme ketika saya sedang dalam pengasingan." Damoyed terkekeh dan menjawab, "Hah? Oh, jangan katakan seperti itu. Damos awalnya adalah sekte yang berasal dari Suboxiasme. Kami hanya akan kembali ke rumah." Dia mengatakannya dengan santai, namun orang-orang percaya dari kedua sekte akan terkejut jika mereka mendengar apa yang dia katakan. Untuk waktu yang lama, Damos, agama terbesar kedua di wilayah barat, telah menanamkan keyakinannya kepada penganutnya bahwa mereka akan melampaui Suboxiasme dan menjadi agama resmi wilayah barat. Hanya surga yang tahu berapa banyak orang percaya yang akan hancur jika mereka mengetahui bahwa kedua agama itu awalnya sama. Kenado hanya terkekeh mendengar kata-kata Damoyed. "Karena kamu tahu asal-usul agamamu, maka kamu harus berhenti memberontak. Mengapa Anda tidak mengumumkan kebenaran kepada dunia? Kemudian, kita bisa menggabungkan kekuatan dan menjadi satu. Tidak ada seorang pun di wilayah barat yang berani menghalangi jalan kita lagi." Damoyed mencibir, "Yang benar. Suboxiasme awalnya adalah agama lokal di wilayah barat. Ketika Sage sebelumnya pergi, saya seharusnya mengambil alih posisi itu. Namun, sejak Anda, orang asing, datang ke sini, saya dikucilkan di mana-mana. Apakah itu kebenaran yang Anda bicarakan? Haruskah saya memanggil Anda sebagai Kenado atau Kenneth Gaines?" Kata-kata Damoyed menyebabkan semua orang memandang Kenado. Saat itu, Kenado menggelengkan kepalanya dengan tatapan yang bertentangan. "Damoyed, ajaran Suboxiasme adalah untuk semua orang, meski mereka bukan manusia. Selama mereka tulus mempelajari agama, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengubah mereka. Itu sama untuk orang-orang dari ras yang berbeda. Dari mana datangnya perbedaan antara penduduk lokal dan asing ini? Tahukah Anda mengapa Anda tidak dapat menembus fase tengah alam ilahi? Itu karena kamu terlalu memikirkan posisi Sage. Anda memiliki terlalu banyak keserakahan dan ketidaktahuan. Jika Anda tidak memintanya, Anda tidak akan mendapatkannya. Apakah Anda berharap orang membaca pikiran Anda?" "Damoyed, kamu sudah gila," kata Kenado sambil menghela nafas. Karena jarak mereka cukup jauh satu sama lain, dia menyampaikan pesan tersebut kepada Damoyed melalui mantra. Suaranya begitu keras dan jelas sehingga terasa seolah bergema di telinga semua orang. Saat itu, Damoyed melangkah maju dan mendengus. "Merusak." Dengan satu kata, semua orang tersentak dari linglung mereka. "Kenado, mantra psikedelikmu tidak berhasil padaku. Saya menyarankan Anda untuk berhenti menggunakan trik seperti itu untuk membodohi manusia. Hal-hal seperti surga dan neraka, masa lalu dan masa depan, adalah apa yang kita gunakan untuk mengendalikan rasa takut manusia. Sebagai seorang kultivator, fokus kami adalah pada saat ini." Damoyed melambaikan tangannya sedikit ke belakang, dan seorang kultivator wanita mendorong seseorang ke arahnya. "Itu prima. Kenado, ini adalah tubuh dewa yang telah kamu pilih dengan hati-hati, sementara gadis yang kamu pegang adalah kerabat generasi ketigamu. Aku telah mencari kemana-mana di Canaya. Saya telah menghabiskan 13 tahun mengasuhnya menjadi binatang buas yang hanya akan mendengarkan saya. Sekarang, giliran Anda untuk memilih. Jika Anda ingin Suboxia bereinkarnasi, Anda harus melepaskan kerabat Anda dan membiarkannya mengambil kesempatan Anda. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk menjaga kesempatan Anda dan membunuh kerabat Anda. Lalu, aku akan membunuh tubuh dewa ini dan mengakhiri ajaran Suboxiasme selama 1300 tahun. Tentukan pilihanmu." Damoyed menginjak kepala prima, terlihat sangat tenang. Sementara itu, mata Kenado berkilat mengancam saat melihat pemandangan di hadapannya. Damoyed tidak ingin Kenado membuat pilihan. Sebaliknya, dia ada di sana untuk menghancurkan iman yang terakhir. Pria legendaris bab 810. Kenneth adalah identitas asli Kenado. Dia ditemukan oleh Sage of Suboxiasme sebelumnya di Canaya dan dibawa kembali ke sekte tersebut. Meridian di tubuhnya secara alami bebas dari kotoran, yang membuatnya menjadi seorang kultivator berbakat yang langka. Namun,
Kondisi penanaman di Canaya menjadi lebih keras selama seabad terakhir. Hampir semua sumber budidaya diambil oleh 9 keluarga terhormat. Tanpa ada yang membimbingnya, Kanado berhasil memasuki alam unggul dengan mengandalkan keakrabannya dengan energi spiritual. Meskipun dia sudah berusia 30 tahun pada saat dia mencapai level itu, perlu dicatat bahwa dia hanya mengandalkan menyerap energi spiritual daripada menggunakan metode kultivasi apapun. Ketika Sage sebelumnya menemukan bangunan uniknya, dia ingin menerima Kanado sebagai murid. Seolah-olah Kanado adalah harta yang berharga. Saat itu, Kanado sedang dalam masa jayanya, dan istri serta anak-anaknya masih kecil. Karena itu, dia tidak mau pergi dengan seorang beku. Tentu saja, seorang kultivator alam unggul seperti dia bukanlah tandingan seorang kultivator alam ilahi. Setelah pertarungan singkat, Kanado diculik oleh mentornya ke wilayah barat. Pada awalnya, Kanado menolak, tetapi dia segera memulai perjalanan kultivasinya di bawah bimbingan mentornya. Segera setelah dia mulai berkultivasi secara resmi, dia berhasil menembus alam superior dalam waktu kurang dari setahun. Seolah-olah dia telah menemukan cara curang. Perlahan-lahan, dia menjadi kecanduan kepuasan menguasai segalanya selama proses kultivasi. Dan lambat laun, dia melupakan keluarganya di Canaya. Setelah memasuki alam ilahi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat memikirkannya kembali. Saya tidak kecanduan kepuasan yang dibawa kultivasi. Mentor kami yang menggunakan mantra psikedelik untuk membuat saya berkultivasi dengan damai. Dengan kata lain, Kanado telah dicuci otak. Terlepas dari itu, dia tidak pernah kembali ke Canaya, bahkan setelah dia naik ke level lain dan telah melihat melalui trik mentornya. Itu karena dia tahu dia harus memutuskan semua hubungan dengan manusia begitu dia memulai perjalanan itu. Jika dia kembali, dia hanya akan melihat keluarganya mati karena usia tua. Lagi pula aku sudah pergi begitu lama. Tentunya mereka sudah terbiasa hidup tanpa aku. Mereka tidak perlu melalui perpisahan lagi jika saya meninggalkan mereka sendirian. Mungkin itu yang terbaik. Setelah itu, Kanado mengambil alih peran Sage Seboxiasem dari mentornya dan memikul tanggung jawab mencari tubuh Tuhan untuk menghidupkan kembali Seboxia. Dia kemudian menghabiskan waktu puluhan tahun sebelum menemukan Prima, tubuh dewa paling murni sejauh ini. Selama waktu itu, dia menemukan kesempatan untuk maju ke alam tertinggi. Sayangnya, Jonathan dan yang lainnya mengganggu proses Kanado memasuki alam tertinggi. Patung Seboxia di tengah berisi keberuntungan Seboxia selama hampir 100 tahun. Berkat ajaran mereka, kepercayaan ratusan juta orang dituangkan ke dalam patung itu. Itulah kunci kemajuan Kanado ke alam tertinggi. Dia hanya perlu memurnikan keberuntungan ke dalam tubuhnya dan menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk membuka belenggu dunia. Namun, Damoyed telah mengirim kerabat darahnya ke sana untuk mencuri keberuntungan darinya. Pada saat yang sama, tubuh dewa yang Kanado bekerja keras untuk temukan saat ini berada di bawah kaki Damoyed. Jika Kanado ingin melindungi tubuh dewa, dia harus membiarkan kerabat darahnya mencuri keberuntungan darinya. Namun, kesempatan untuk maju ke alam tertinggi mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Bahkan jika dia sangat berbakat dan berhasil memanfaatkan kesempatan itu lagi, dia tidak akan mendapat bantuan begitu keberuntungan Seboxia habis. Tetap saja, jika dia tidak menyerah pada keberuntungan Seboxia, Prima akan mati di bawah kaki Damoyed. Kanado pernah bersumpah kepada mentornya bahwa dia akan melakukan segala daya untuk menghidupkan kembali Seboxia. Jika Prima meninggal, janjinya akan dilanggar, yang akan mempengaruhi imannya juga. Akibatnya, bahkan jika Damoyed tidak menimbulkan masalah, akan sulit bagi Kanado untuk maju ke alam tertinggi karena keyakinannya yang cacat. Jadi, pertanyaan Damoyed hanya membuat Kanado menemui jalan buntu. Tidak mungkin Kanado bisa menembus level lain hari itu. Kenapa kamu tidak membuat keputusan, Kanado? Jika saya jadi Anda, saya akan menyerah untuk maju ke alam tertinggi. Lagi pula, Anda berjanji pada mentor kami bahwa Anda akan melakukan segalanya untuk menghidupkan kembali Seboxia. Jika Anda menyerah sekarang, apakah Anda masih layak untuk posisi ini? Damoyed mencibir. Kanado menatap tanpa ekspresi ke Prima, yang berbaring di bawah kaki Damoyed. Dengan lembut, Kanado menurunkan tangan kirinya dan menarik prinsip of strength yang murni. Pada saat yang sama, gadis tanpa nama yang masih di udara merasakan petunjuk patung itu dan terbang ke arahnya. Ketika Damoyed melihat itu, dia akhirnya tertawa terbahak-bahak.
Hahaha, Kenado sayangku, kamu masih Canayan yang berubah-ubah dari masa lalu. Tahukah Anda berapa banyak orang di dunia ini yang mendapat kesempatan untuk maju ke alam tertinggi? Namun, Anda menyerah karena instruksi mentor kami. Orang-orang sepertimu tidak akan bisa membawa Seboxi Asem ke masa depan yang lebih cerah. Sementara Damoyed mengatakan itu, Kenado menghela nafas. Aetomoye, habisi dia. Lagi pula dia adalah kerabat darahku. Aku tidak bisa membunuhnya. Dipahami. Dengan raungan yang dalam, Aetomoye berubah menjadi kabut darah dan terbang menuju gadis tanpa nama itu. Wajah Damoyed berubah. Dia kemudian melemparkan tangan kanannya, dan prinsip of strength murni menyembur keluar dalam upaya untuk memenjarakan Aetomoye. Kenado, yang berada di seberang, melambaikan tangannya. Segera, perisai roh tak terlihat muncul dan memblokir prinsip of strength milik Damoyed. Damoyed, mentor kami menyuruhku untuk berhati-hati terhadapmu sebelum dia meninggal. Namun, saya membiarkan Anda lolos karena Anda pernah menjadi senior saya yang memperhatikan saya ketika saya lemah. Itu juga mengapa saya tidak pernah mengejar Anda saat Anda mengkhianati Seboxi Asem dan menciptakan Damos saat mentor kami meninggal. Namun, Anda seharusnya tidak mengancam saya menggunakan kebangkitan Seboxia. Itu salahku karena terlalu berhati lembut. Seharusnya aku membunuhmu waktu itu. Apa yang terjadi hari ini adalah semua karena masa lalu. Saya tidak membutuhkan kesempatan ini untuk maju ke alam tertinggi lagi. Hari ini, kita akan menyelesaikan ini untuk selamanya. Mengikuti jeritan yang menyakitkan, gadis tanpa nama di udara berubah menjadi awan kabut darah saat Aetomoye melahapnya. Sebenarnya, Damoyed berusaha keras untuk menemukan kultivator wanita yang bisa mencuri keberuntungan dari Kenado. Berdasarkan rencana awal Damoyed, gadis itu akan menjadi senjatanya begitu dia mencuri keberuntungan. Tidak ada yang bisa menghentikan gadis itu selama dia bisa membuat Kenado menyerah. Tidak pernah dalam imajinasi terliar Damoyed dia mengharapkan seseorang seperti Aetomoye ada di Seboxi Asem. Bagaimanapun, yang terakhir menguasai prinsip bahkan tanpa memasuki alam ilahi. Menyadari rencananya hancur, Damoyed mengangkat kakinya untuk menginjak Prima. Bahkan sebelum kakinya sempat menyentuh Prima, sebuah tangan kurus mencengkeramnya. Kenado berjongkok di tanah dan meraih pergelangan kaki Damoyed. Menatap Damoyed, Kenado meletakkan satu tangan di dadanya, berkata, Damoyed, pembudidaya harus menahan diri dari amarah. Kamu sudah gila, bersambung.